Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Anggur Baru. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami buka hati kami untuk menerima jamahan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Untuk itu berfirmanlah kepada kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Lukas 5 ayat 37. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Kekasih-kekasih Tuhan, apakah yang dimaksud dengan anggur baru itu? Anggur baru di sini berbicara tentang kehidupan baru atau cara hidup yang baru yang dialami dan dijalani oleh seseorang setelah ia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Cara hidup di dalam Kristus adalah cara hidup yang baru yang sangat bertolak belakang dengan kehidupan lama kita. Untuk itu dibutuhkan cara berpikir yang baru, sikap yang baru, dan pola hidup yang baru. Itulah sebabnya diperlukan wadah yang baru untuk menampung anggur barunya Tuhan. Jadi ketika seseorang itu mengambil keputusan untuk hidup baru di dalam Kristus, maka kehidupan lamanya harus ditinggalkan, sebab akan bertentangan dengan prinsip-prinsip kehidupan baru yang sudah Tuhan berikan. Setiap orang yang ada di dalam Kristus harus berubah. Dia harus bisa menanggalkan kehidupan lamanya dan menerima kehidupan baru di dalam Kristus. Hidup lamanya harus dibersihkan dengan kuasa Roh Kudus supaya bisa menerima anggur baru Tuhan atau Injil dan Roh Kudus Tuhan. Untuk itu dibutuhkan kerelaan hati dan kerendahan hati, melepas manusia lamanya untuk memasuki kehidupan baru dengan tata aturan baru pula, yaitu tata aturannya Tuhan. 2 Tawarikh 7 ayat 14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Orang yang menerima anggur baru atau kehidupan baru dari Tuhan pasti akan mengalami kehidupan yang sangat berbeda dari kehidupan lamanya. Anggur juga berbicara tentang sukacita. Manusia duniawi memandang sukacita itu dengan ukuran materialistis. Artinya mereka berpendapat bila mempunyai banyak harta maka hidupnya akan bahagia dan sukacita senantiasa. Namun sesungguhnya sukacita ini sebenarnya adalah sukacita semu. Sebab banyak juga orang yang punya harta banyak tapi tidak mengalami kebahagiaan dan sukacita. Beda dengan sukacita yang dari Tuhan, saudaraku. Sukacita yang dari Tuhan itu bukan masalah tentang hal-hal keduniawian yang sifatnya sementara. Tetapi ketika orang itu ada di dalam Tuhan, maka hidupnya akan dipenuhi sukacita yang sejati. Roma 14 ayat 17 mengatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus adalah sumber sukacita itu, saudaraku. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan bersukacita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, ambillah segala otoritas hidup kami
gantikanlah dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami boleh menjadi kantong anggur baru yang siap menampung anggur atau berkat-berkat baru-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.